pagi anak-anak. Silakan dulu. Baiklah, untuk Rista, pimpin doa dulu kita nak. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena sampai pada pagi hari ini kami masih dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami tentang mengembangkan budaya kasih. Kiranya berkatilah kami agar kami bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Ibu Guru kepada kami. Terimalah doa ini dengan perantaraan Yesus Kristus kami berdoa. Baiklah, Ibu absen dulu ya nak. Debbie, Hadir Bu. Gol, Hadir Bu. Hervika. Hadir Bu. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Apakah sudah sarapan tadi? Sudah Bu. Betul. Ya Bu. Ada yang tidak mandi? Pasti sudah mandi ya? Baiklah. Sepertinya ini Ibu lihat kurang ceria. Kita sedikit dulu yuk. Boleh? Boleh. Ya, ayo silakan berdiri. Silakan berdiri. Oke, kalian ikuti Ibu ya. Tepuk kasih. K A S I A kasih. Oke, tangan. Ya, silakan dulu. Ayo nak, bantu dulu Ibu menyiapkan media kita. Baiklah anak-anak, apakah ada yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ayo, salah satu siapa yang ingat? Iya, bagus. Yaitu tentang hak asasi manusia. Baiklah, pagi ini kita akan masuk ke materi mengembangkan budaya kasih. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna mengembangkan budaya kasih dan pada akhirnya dapat menjadi agen pengembangan moral hidup Kristiani di dalam masyarakat. Nah, untuk kriteria tercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya mengembangkan budaya kasih secara kritis. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan kasus-kasus yang bertentangan dengan budaya kasih melalui refleksi secara kritis. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mempraktekkan budaya kasih menurut ajaran kitab suci dalam hidup sehari-hari secara kritis dengan menganalisisnya. Baiklah anak-anak Ibu, itulah tujuan pembelajaran kita yang akan dicapai pada pelajaran hari ini. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu. Baik, apakah di antara kalian ada yang pernah dengar atau tahu tentang budaya kasih? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa itu budaya kasih? Saya Bu. Ya, silakan. Yang saya ketahui tentang budaya kasih yaitu kebiasaan menghargai manusia dan kebiasaan bersama saling pengertian atau kesejahteraan bersama. Mari kita kasih tepuk tangan dulu. Baik. Nah, sekarang yang kedua. Apakah kalian pernah dengar tentang kekerasan? Pernah. Ya. Coba siapa dulu bisa menjawab apa itu kekerasan? Saya Bu. Silakan. Sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan
Ya, bagus. Kasih tepuk tangan. Baiklah. Baik anak-anak, tadi kawan kita sudah menjawab ya apa itu budak kasih dan kekerasan. Nah, sekarang bisa kita lihat budak kasih itu adalah kebiasaan menghargai manusia dan kebiasaan bersama saling perhatian akan kesejahteraan bersama. Di sini kita bisa melihat Yesus sedang memberi makan 5.000 orang. Itulah bentuk perhatian Yesus untuk masyarakat banyak ya. Dia mementingkan kesejahteraan bersama. Nah, untuk kekerasan di sini juga kita bisa lihat kekerasan itu merupakan sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Nah, ini juga mungkin banyak kita temui atau kita lihat di berita, di media, atau bahkan juga ada di lingkungan sekitar kita. Baik, sekarang untuk mendalami materi kita, Ibu akan sajikan satu video. Ya, jadi Ibu harap kalian bisa menyimak video yang akan Ibu tampilkan. Saudara, seorang pelajar SMA di Banjarmasin menusuk teman satu sekolahnya sebelum jam belajar dimulai. Pelaku diduga sakit hati karena kerap dirundung korban sejak SMP. Guru belum lagi masuk ke kelas untuk memulai pelajaran. Diam-diam, siswa kelas 10 SMA di Banjarmasin ini lebih dulu masuk dan melakukan hal yang mengejutkan semua orang. Kami sengaja mengaburkan video rekaman kamera pemantau ini karena mengandung tindak kekerasan serta demi melindungi identitas anak-anak yang masih di bawah umur. Tanpa ada aba-aba, tanpa diduga-duga, pelaku tiba-tiba menghampiri dan menikam temannya dengan senjata tajam. Korban pun terluka di bagian lengan dan perut dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan polisi, ternyata kedua pemuda yang baru berusia 15 tahun ini berteman sejak kecil. Meski dibantah orang tua korban, polisi mengonfirmasi pelaku diduga sakit hati karena kerap diejek dan dirundung korban sejak duduk di bangku SMP. Pelaku pun kini telah ditangkap dan ditahan polisi. Saat ini sudah memasuki tahap penyidikan, di mana untuk pelaku sendiri saat ini sudah ditetapkan sebagai ABH, mengingat pelaku ini masih berusia 15 tahun. Penyebab karena sakit hati karena dibully. Hal ini dapat kami pastikan lagi karena mengingat dari beberapa saksi-saksi, rekan-rekan atau teman dari pelaku dan korban. Di sini ada juga screenshot chatnya seperti itu. Untuk perbuatan bully yang dilakukan berdasarkan keterangan yang kami dapat ini berupa masih verbal, masih jadi lain dengan bully kalau yang sifatnya fisik itu kan kita dapat melihat ada bekas, ada rekam jejak langsung. Mungkin dari visum. Namun kalau dari verbal ini kita juga berdasarkan beberapa keterangan-keterangan saksi yang kita dapat, termasuk kita korelasikan dengan petunjuk-petunjuk yang ada dari bukti komunikasi melalui chat dari rekan-rekan saksi lainnya. Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan pun akan mengevaluasi sistem keamanan di setiap sekolah untuk mencegah siapapun membawa senjata tajam ke sekolah. Kamera pemantau atau CCTV akan ditambah dan detektor logam dipasang di pintu masuk sekolah. Saya minta belikan detektor. Nah, jadi ketahuan seret kalau bawa sajam. Itu langkah saya lebih lanjut agar baik itu korek api atau hal yang lain. Ini pelajaran yang sangat bisa merubah. Informasi yang diterima polisi, sebelumnya pelaku sebenarnya sudah pernah melaporkan soal aksi perundungan yang dilakukan korban sejak SMP kepada guru dan orang tua. Namun, ia hanya diminta untuk sabar, diajak lebih rajin beribadah, dan diarahkan kegiatan yang positif.
psikolog remaja Novita Tandri mengingatkan orang tua akan pentingnya menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Pasalnya, perundungan bisa berdampak panjang di masa depan. Korban bisa mengalami gangguan tidur hingga gangguan emosional dan kecemasan, dan bisa berdampak pada pencapaian akademis mereka. Sekolah juga harus memiliki peraturan dan sistem yang tegas, memberikan efek jera bagi pelaku perundungan, apapun bentuknya, agar kejadian serupa tidak terulang. Anak perlu didengar. Perlu didengar. Oke, yang kedua, anak perlu tahu bahwa dia dikasihi, dicintai, tanpa syarat. Dan yang ketiga, anak harus tahu bahwa dia dipercaya. Nah, yang terjadi adalah pada saat mengungkapkan ini, mungkin reaksi yang didapatkan adalah dengan bersabar. Saya ingin juga supaya sekolah bisa punya divisi khusus yang menangani komunikasi antara orang tua dan guru. Dan kedua, mungkin bisa buka hotline dengan bisa melakukan dengan WhatsApp atau mungkin punya website yang bisa interaktif. Jadi ini yang harus diajarkan dari rumah, dari sekolah. Caranya bagaimana? Adalah pemberian efek jera. Jadi konsekuensi atas bullying yang tidak dibenarkan, baik dalam bentuk fisik, verbal yang biasanya dianggap enteng, harus dengan keras, dengan tegas. Polisi kini tengah berkonsultasi dengan ahli untuk menganalisis apakah anak berusia 15 tahun sudah bisa merencanakan pembunuhan sesuai pasal pidana yang ingin dikenakan orang tua korban kepada pelaku. Tim Liputan Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Baiklah anak-anak, itulah video baru yang disajikan. Sekarang untuk menjalani pembelajaran kita, Ibu bagi dalam kelompok ya. Kita hitung dari nomor 1 sampai 4, kembali juga seterusnya ya. Kita mulai. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Yang satu dengan yang satu, 2 dengan yang 2, 3 dengan yang 3, 4 dengan yang 4. Oke, sekarang silakan membentuk kelompok. Sekarang yang bagikan LKPD. Nah, di sini sudah ikut pertanyaannya. Jadi nanti di tiap-tiap kelompok itu silakan untuk diskusi menjawab pertanyaan yang sudah dibuat di LKPD. Ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masing-masing kelompok silahkan menjaga pertanyaannya. Analisis penyebab terjadinya perundungan dari seorang siswa SMA Palestina kepada orang yang merundungnya sejak di SMP. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Adapun seorang siswa SMP yang selalu dibully sejak di SMP sampai dia di SMA
oleh temannya, yang akhirnya menyebabkan dia sakit hati, lalu dia melakukan kekerasan dengan menikam temannya. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 2, Ibu persilakan mewakili dari kelompok 2. Akar dan konflik dari kekerasan adalah ada beberapa alasan yang terjadinya konflik dan kekerasan. Salah satunya ada perbedaan antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat dan kelompok yang satu ini menguasai, bahkan ingin meniru atau mencaplok kelompok lain dengan terjadinya kekerasan dan konflik di antara mereka. Ya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, Ibu persilakan mewakili dari kelompok 3. Kasus-kasus kekerasan yang telah terjadi di Indonesia, satu kasus psikologi, kasus kekerasan lewat imbalan, kekerasan bersama, kekerasan sosial, dan kekerasan kultural. Ya, terima kasih. Yang terakhir, pertanyaan nomor 4, Ibu persilakan mewakili dari kelompok 4. Mereka bagaimana upaya gereja membangun budaya kasih. Yang pertama, tentunya orang yang menderita menceritakan kembali konflik atau kekerasan yang terjadi. Yang kedua, mengakui kesalahan dan meminta maaf serta penyesalan dari pihak atau kelompok yang melakukan kesalahan atau penyebab konflik kekerasan tersebut. Yang ketiga, pengampunan oleh korban kepada yang melakukan kekerasan. Yang keempat, rekonsiliasi, yaitu pembaharuan di mana para korban tidak menjadi pelaku kekerasan karena balas dendam. Baik, tepuk tangan. Nah, anak-anak Ibu yang terkasih, berkaitan dengan video yang sudah Ibu tampilkan tadi, sekarang Ibu mau tanya, apakah di antara kalian pernah mengalami hal yang serupa ataupun pernah punya pengalaman mungkin teman di sekolah? Siapa yang bisa cerita? Kira-kira kalau ada kasus yang kalian hadapi seperti video yang Ibu sajikan tadi, bagaimana kira-kira kalian menghadapi kasus tersebut? Jika saya memiliki teman seperti itu, saya tidak akan memikirkan dia karena tujuan saya hanya tentang memikirkan dia, tetapi saya juga memiliki masa depan yang ingin saya capai. Ya, terima kasih. Ya, jadi bila ada teman kalian yang seperti itu terjadi, baik yang kalian alami sendiri ataupun dialami oleh teman, sahabat, dimanapun kalian tinggal, ya. Jadi kita harus pertama sekali memberikan masukan atau nasihat bahwa yang dia lakukan itu tidak baik, malah merugikan dirinya sendiri, juga merugikan orang lain. Dan juga kita kalau bisa mengajak dia untuk melakukan hal-hal yang positif, melakukan pendekatan supaya tidak terulang kembali. Baiklah, selanjutnya anak-anak Ibu, mari kita lihat apa pesan kitab suci tentang mengembangkan budaya kasih. Nah, di sini sudah ditampilkan kitab suci kita pada pembelajaran hari ini dari Matius 26 ayat 47 sampai dengan 56. Sekarang coba lihat bukunya. Salah satu Ibu suruh membaca kitab suci Matius 26 ayat 47 sampai dengan 56. Ibu persilakan salah satu membaca. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah satu seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia
serombongan besar yang membawa pedang dan patung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua yang bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai sahabat, untuk itulah engkau datang." Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghudus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putuslah telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungmu, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahkan aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan Itulah tadi salah satu teman kita sudah membaca kitab suci pada pembelajaran hari ini. Apakah di antara kalian ada yang tahu apa kira-kira pesan yang mau disampaikan Yesus kepada kita dari bacaan ini? Silakan. Iya, kasih sedikit. Baiklah, dari ajaran Yesus yang terdapat dalam kitab suci Matius 26 ayat 47 sampai 56 ini, pada intinya bahwa Yesus mengajak kita untuk mencintai sesama. Selain sesama, kita juga dituntut Yesus untuk mencintai musuh. Walaupun sulit, tetapi harus kita lakukan. Karena kasih Kristiani itu menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Walaupun orangnya misalnya gemuk, pendek, kurus, kulitnya hitam, putih, rambutnya keriting, semua, baik orang kaya, orang miskin, ya orang jahat sekalipun, tetap harus kita kasihi. Dengan kasih kita dapat berbuat baik kepada siapapun juga tanpa terkecuali. Karena apa? Karena iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, anak-anak sekalian, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada 3 yang harus ditekankan untuk materi kita pada pagi hari ini, yaitu kekerasan yang terjadi di negara kita ini memiliki rupa-rupa dimensi dan juga memiliki rupa-rupa wajah. Ya, jadi ada 2 kekerasan di negara kita ini, rupa-rupa dimensi dan wajah. Contoh rupa-rupa dimensi itu ada beberapa, yaitu kekerasan berdimensi fisik, berdimensi psikologis, tersamar, dan juga sebagainya. Nah, untuk contoh kekerasan yang rupa-rupa wajah, ini juga ada beberapa kekerasan. Misalnya kekerasan sosial, kekerasan kultural, kekerasan etnis, kekerasan gender, dan juga sebagainya. Jadi ada begitu banyak kekerasan yang terjadi di negara kita ini. Nah, berikutnya
juga seperti yang sudah kita baca tadi, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Ingat, kita diajarkan Yesus untuk mengasihi sesama dan juga mengasihi musuh. Karena dengan kasih itu kita diajarkan untuk mencintai. Kita berbuat baik kepada semua orang, siapa saja tanpa terkecuali. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan adakan tes formatif. Ya, Ibu mau menilai dulu sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Ibu berikan pada pagi hari ini. Di sini Ibu akan membagikan kertas formatif satu orang dan kasih waktu 10 menit untuk menjawab. Ya, Ibu bagikan tes formatifnya. Ya. Mau bagikan satu-satu ya, Nak? Ya, Bu. Tolong masing-masing dijawab sendiri. Jangan ada yang kerjasama. Ya, Bu. Apakah sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah selesai tolong kumpulkan ke depan. Baiklah, sebelum kita menutup kegiatan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan bertanya dulu untuk bahan refleksi. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan bagi kalian? Iya. Apakah kamu semakin memahami makna mengembangkan budaya kasih? Iya, Bu. Apakah kalian bisa mengasihi sesama? Iya, Bu. Apakah kalian menentang kekerasan? Iya, Bu. Iya, Bu. Apakah kalian menentang kekerasan? Iya, Bu. Yang terakhir, apakah kalian mendukung budaya kasih? Iya, Bu. Iya, bagus kalau begitu. Tepuk tangan, Bu. Baik, sekarang kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Ibu persilahkan salah satu dari kalian untuk membawa doa penutup. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir pembelajaran kami pada pagi hari ini. Ya Bapa, bantulah kami agar kami dapat menerapkan budaya kasih dalam kehidupan kami sehari-hari seperti apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kami. Inilah doa anak-Mu melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita doa penutup, Ibu sudah buat tugas kalian. Nanti kalian lihat di Google Classroom ya. Nanti kalian